Jadi itu juga sebagai pandangan atau wawasan baru buat kita sebagai orang tua. Jangan cepat melabeli anak kita nakal sebelum kita cari tahu dulu, kita identifikasi dulu sebenarnya mereka nakal itu karena apa. Jangan-jangan mereka melakukan hal-hal yang nakal itu karena kesalahan kita sendiri, karena kita kurang perhatian, karena kita tidak tahu bahasa kasih yang mereka butuhkan seperti apa. Jadi seperti itu, tidak melulu anak nakal itu anak yang salah. Kadangkala kita sebagai orang tua juga ambil bagian, ikut andil, ikut serta punya andil menjadi sebab kenapa anak kita jadi nakal. Jadi sebagai orang tua kita juga Setiap anak memiliki cara sendiri dalam menerima kasih sayang. Dan jika orang tua tidak memahami bahasa kasih anak bisa merasa terabaikan atau tidak dipahami. Ketika anak tidak merasa kasih sayang yang sesuai dengan cara mereka mungkin menjadi lebih frustasi dan berusaha mengekspresikan perasaannya, berusaha mencari perhatian orang tuanya lewat perilaku yang lebih menantang, lebih agresif, lebih ekstrim, atau yang biasanya kita sebut dengan kenakalan. Salah satu akibat dari kurangnya bahasa kasih yang diterima anak adalah rasa kebingungan atau ketidakpastian dalam hubungan mereka dengan orang tuanya. Anak yang tidak merasa dihargai atau tidak merasa diterima dapat merasa bingung tentang tempat mereka atau posisi mereka dalam keluarga atau masyarakat. Nah, perasaan ini tuh bisa banget memicu kenakalan pada anak. Bahasa kasih atau love language itu artinya adalah cara seseorang merasakan dan mengekspresikan cinta mereka. Ada 5 bahasa kasih menurut Dr. Gary Chapman yang juga berlaku untuk anak-anak. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing bahasa kasih untuk anak. Yang pertama, kata-kata penguatan atau word of affirmation. Anak yang memiliki bahasa kasih berupa kata-kata penguatan ini, mereka akan merasa dicintai ayah bunda ketika mereka mendapatkan pujian, mendapatkan kata-kata positif, atau mendapatkan kata-kata cinta. Misalnya, ayah bunda mengatakan, "Wah, ayah bunda bangga pada kamu, Nak." Misalkan gitu, "Wah, kamu hebat, Nak." Atau ayah bilang, "Ayah sayang kakak, bunda sayang adik," misalkan gitu. Jadi kata-kata semacam itu bagi anak yang bahasa kasihnya adalah berupa kata-kata penguatan, mereka akan mendapatkan sebuah rasa bahwa mereka dicintai, mereka dihargai, mereka diperhatikan. Seperti itu ya bunda. Yang kedua, bahasa kasih berupa waktu berkualitas atau quality time. Anak-anak dengan bahasa kasih quality time ini, mereka akan merasa dicintai ketika mereka mendapat perhatian penuh dari orang tua, dari ayah bunda atau dari pengasuhnya. Aktivitas seperti bermain bersama, berbicara bareng, ngobrol bareng, makan bersama, atau hanya menghabiskan waktu bersama dengan melakukan hal-hal yang simple, itu sudah membuat anak yang bahasa kasihnya berupa quality time ini merasa lebih dekat, merasa lebih dicintai. Yang ketiga, bahasa kasih berupa sentuhan fisik atau physical touch. Anak yang memiliki bahasa kasih sentuhan fisik merasa dicintai melalui kontak fisik, misalkan dipeluk, dicium, dipegang tangannya, atau bahkan diusap lembut kepalanya, baunya ditepuk. Nah, mereka akan merasakan perasaan cinta, mereka akan merasa nyaman, mereka akan merasa diperhatikan. Selanjutnya, bahasa kasih berupa tindakan pelayanan atau act of service. Jadi anak-anak dengan bahasa kasih ini merasa dicintai ketika orang tua atau pengasuh
melakukan sesuatu untuk mereka. Nah, ini bisa berupa membantu mereka mengerjakan tugas misalnya, membuatkan makanan favorit, atau melakukan hal-hal kecil yang dimana hal itu menunjukkan perhatian dan kasih sayang ayah bunda. Seperti itu. Yang terakhir yaitu bahasa kasih berupa receiving gift atau pemberian hadiah. Anak yang memiliki bahasa kasih pemberian hadiah, mereka merasa dicintai melalui pemberian hadiah. Ini tidak selalu berupa hadiah-hadiah mahal ya ayah bunda, tetapi lebih kepada perhatian dan niat di balik hadiah tersebut. Hadiah kecil seperti permen, es krim, atau mainan-mainan kecil itu saja sudah cukup membuat anak merasa diperhatikan, merasa disayang. Jadi setiap anak itu memiliki bahasa kasihnya masing-masing. Jadi anak-anak itu tidak selalu memiliki satu aja, kadang mereka memiliki 2 atau lebih. Jadi setiap anak bisa memiliki 1 atau lebih bahasa kasih yang lebih dominan. Nah, memahami bahasa kasih anak Anda itu akan sangat membantu Anda memberikan dukungan emosional, akan sangat membantu ayah bunda dalam membangun hubungan yang baik, hubungan yang kuat, dan memenuhi cinta bagi anak-anak ayah bunda. Dari pembahasan tentang bahasa kasih yang sudah saya paparkan di depan, lalu muncullah pertanyaan, adakah hubungan antara kenakalan anak dengan kekurangan bahasa kasih? Ya, ayah bunda, tentu ada hubungan antara kenakalan anak dengan kekurangan bahasa kasih. Ketika anak tidak mendapatkan bahasa kasih yang sesuai dengan kebutuhan emosional mereka mungkin merasa tidak diperhatikan, tidak dicintai, atau tidak dihargai. Jadi misalkan ada anak itu bahasa kasihnya sebenarnya adalah quality time atau waktu yang berkualitas, karena kita sebagai orang tua nggak ngerti bahwa sebenarnya bahasa kasih yang dominan bagi anak kita itu sebenarnya mereka butuh quality time dengan kita, butuh waktu kita. Terus kita seringnya ngasih mereka hadiah saja. Nah, ini membuat mereka itu tetap merasa kurang. Kantong kasih sayang mereka itu belum penuh dengan hadiah-hadiah yang kita berikan. Karena apa? Karena bahasa kasih yang dominan bagi anak tersebut ternyata adalah quality time. Mereka nggak butuh hadiah ayah bunda, mereka butuh kehadiran ayah bunda, mereka butuh cerita bareng, makan bareng, ditemenin sesekali seperti itu. Dan hal ini bisa membuat kekosongan kantong kasih sayang mereka, sehingga kebutuhan emosional mereka juga mengalami kekurangan, sehingga mereka merasa tidak diperhatikan, tidak dicintai, atau tidak dihargai. Jadi hal ini tuh mempengaruhi perilaku mereka, termasuk kenakalan. Jadi ayah bunda itu penting banget mengidentifikasi atau mencari tahu sebenarnya anak saya itu bahasa kasih apa sih yang lebih dominannya. Itu yang harus ayah bunda berikan. Jangan sampai kita salah memberikan cinta kasih atau bahasa kasih yang sebenarnya itu tidak begitu dominan, yang tidak begitu mereka butuhkan. Seperti itu ya ayah bunda. Untuk lebih meningkatkan kesadaran kita sebagai orang tua dalam memahami bahasa kasih apa sih yang sebenarnya anak kita butuhkan, maka berikut saya akan paparkan beberapa cara bagaimana kekurangan bahasa kasih itu dapat berhubungan dengan kenakalan anak. Yang pertama, anak nakal sebenarnya hanya sekedar mencari perhatian. Anak yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua atau pengasuhnya, misalkan melalui waktu berkualitas atau kata-kata penguatan, mungkin mulai bertindak nakal ayah bunda, atau membuat ulah sebagai cara untuk menarik perhatian. Mereka cuma ingin diperhatikan sebenarnya. Nah, mereka bisa melakukan perilaku negatif untuk mendapatkan perhatian, meskipun itu perhatian yang negatif. Misalkan ayah bundanya jadi marah sama dia karena dia melakukan hal-hal yang nakal misalkan, tapi
mereka mencari itu, mereka pengen diperhatikan, mereka dianggap ada nggak sih gitu loh. Jadi karena pengen dianggap ada, pengen menegaskan posisi dia dalam keluarga, akhirnya dia melakukan hal-hal yang negatif untuk mencari perhatian orang tuanya. Lah, jangan sampai kekurangan bahasa kasih seperti ini membuat anak kita jadi harus melakukan hal negatif baru dapat perhatian kita. Jadi jangan ya ayah bunda. Maka kita sebagai orang tua harus mengenali. Penting sekali untuk mengenali dan memenuhi tangki kasih sayang mereka dengan bahasa kasih yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Mungkin cukup sekian dulu apa yang bisa saya sharingkan kepada ayah bunda terkait pentingnya memenuhi tangki kasih sayang anak-anak kita agar mereka tidak melakukan hal-hal yang nakal. Jadi itu juga sebagai pandangan atau wawasan baru buat kita sebagai orang tua. Jangan cepat melabeli anak kita nakal sebelum kita cari tahu dulu, kita identifikasi dulu sebenarnya mereka nakal itu karena apa. Jangan-jangan mereka melakukan hal-hal yang nakal itu karena kesalahan kita sendiri, karena kita kurang perhatian, karena kita tidak tahu bahasa kasih yang mereka butuhkan seperti apa. Jadi seperti itu, tidak melulu anak nakal itu anak yang salah. Kadangkala kita sebagai orang tua juga ambil bagian, ikut andil, ikut serta, punya andil menjadi sebab kenapa anak kita jadi nakal. Jadi sebagai orang tua kita juga harus banyak-banyak introspeksi diri, banyak-banyak belajar agar kita bisa menjadi orang tua yang bijak, orang tua yang baik, demi membersamai putra-putri soleh-solehah kita. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.